Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, how are you today? Oke, kembali lagi bersama aku Rekanita Lala. Nah, kali ini teman-teman semuanya aku akan membagikan tips gimana sih cara kita bisa meningkatkan skill kita dalam berbahasa Inggris. Nah, bagi teman-teman yang suka banget dengan bahasa Inggris tetapi belum lancar dalam berbahasa Inggris, ini aku ada tips berdasarkan pengalaman aku yang akan aku bagi dengan kalian. Tonton terus video sampai habis ya. Oke, jadi dulu itu aku juga kesulitan dalam berbahasa Inggris awal kali ketika aku masuk kuliah. Sebenarnya aku sudah suka dengan bahasa Inggris itu sejak aku sekolah di SD. Nah itu aku awal-awalnya nggak tahu ya bahasa Inggris itu gimana, kayaknya sulit banget. Tetapi setelah aku tahu, oh ternyata bahasa Inggris itu asik ya. Cara pengucapan dan juga tulisannya itu berbeda. Nah itu yang bikin aku tertarik gimana sih bisa bahasa Inggris dengan lancar dan juga kita tuh gak belepotan ketika ngomong. Nah ternyata itu semuanya ada triknya ya teman-teman semuanya. Nah ini aku sharing berdasarkan pengalaman aku aja ya. Jadi yang pertama yang aku lakukan dulu ketika aku masuk di kuliah, temen aku itu bisa ngomong bahasa Inggris semuanya, tapi aku nggak bisa. Jadi aku cuma diem, cuma hanya beberapa kata yang aku bisa ngomongnya ya aku ngomong aja. Tapi kalau aku nggak bisa ya aku diem, aku pakai bahasa Indonesia gitu aja. Jadi pertama kali yang aku lakukan itu aku cari film dalam bahasa Inggris. Jadi aku cari film, di situ aku cari subtitlenya itu bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris. Nah di situ aku tahu cara pengucapan mereka gimana. Jadi aku cuma belajar pronunciation-nya dulu awalnya itu. Terus kemudian setelah itu aku pelajari, oh ternyata gini ya, belajar bahasa Inggris itu susah gampang gitu loh awalnya. Terus kemudian setelah aku rutin melihat video atau film dalam bahasa Inggris, kemudian aku tertarik ke langkah selanjutnya jadi berdasarkan pengalaman aku itu bosen ya lama-lama kalau lihat film terus, akhirnya aku lebih ke musik. Nah ini yang kedua ini musik. Jadi aku saking aku senengnya belajar bahasa Inggris, jadi yang kedua itu aku dengerin musik dalam bahasa Inggris. Awal-awalnya suka bahasa Inggris, akhirnya kita lagu pun juga nyari dalam bahasa Inggris. Akhirnya aku cari gimana cara pengucapannya, kemudian artinya, translate-nya gimana. Nah itu aku terus sampai aku download aplikasi yang yang buat musik, terus liriknya keluar itu loh. Nah itu aku sambil belajar sambil nirukan. Oh jadi cara pengucapannya gini gitu aja sih. Nah itu terus aku lakukan selama beberapa minggu, dan akhirnya lama-lama aku bisa sedikit bisa bahasa Inggris sama teman-teman aku. Selanjutnya yang ketiga tips yang ketiga itu aku praktek di depan cermin itu sambil ngomong bahasa Inggris. Hello, how are you? Okay, what are you talking about? Actually, I want to share my daily activity with you. I want to talk about that. Nah, hanya sedikit-sedikit aja. Nah, itu lama-lama nanti kita akan bisa ngomong sendiri di depan cermin ya, nggak apa-apa. Itu kan latihan ya, supaya kita tuh pede, supaya kita itu lancar untuk meningkatkan skill kita dalam berbahasa Inggris. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu loh, sampai orang tua tuh ini anak ngapain ya kok ngomong-ngomong sendiri sampai bilang gitu. Tapi ya nggak apa-apa, saya pengen meningkatkan skill saya dalam berbicara bahasa Inggris. Jadi saya melakukan itu di depan cermin. Jadi ngomong terus di depan cermin sebisanya sambil bawa buku. Nggak apa-apa sambil bawa buku. Nah bukunya itu sudah ada bahasa Inggrisnya, jadi saya catat atau kalian juga bisa nyari bahasa Inggris yang mudah-mudah aja dulu, daily activity semacam itu. Nah aku ngomong di depan cermin itu sambil aku ucapin apa yang ada di tulisan itu. Nah nanti lama-lama bisa sendiri gitu, lama-lama udah satu kalimat, dua kalimat, lama-lama bisa banyak. Jadi kayak kita tuh bercerita langsung pakai bahasa Inggris kayak gitu.
Nah, kemudian langkah yang selanjutnya atau tips yang kelima ini harus dilakukan sama teman-teman ataupun anak-anak yang ingin belajar. Jadi reading. Nah, reading itu sangat penting untuk anak-anak ketika mau belajar berbahasa Inggris karena kita kan sudah punya skill sebenarnya berbahasa Inggris, cuman tetap belum lancar gitu kan, belum bisa kalau kita nggak pernah praktek. Nah, reading ini adalah salah satu cara atau tips agar kita itu ngomongnya bahasa Inggris bisa lancar, agar lidah kita itu terlatih gitu loh when we want to say in English. Jadi ketika kita ngomong bahasa Inggris, kita udah terbiasa karena kita setiap hari tuh reading. Paling enggak itu ya reading teks-teks yang agak mudah dulu nggak apa-apa. Nah, sambil cari pronunciation-nya gimana setiap kata gitu. Terus kemudian kalau reading udah diterapkan, saya yakin kalau misalkan setiap hari rajin juga nanti lama-lama akan terbiasa ngomong bahasa Inggris, nggak sulit gitu loh, nggak belepotan dan lain sebagainya. Itu lama-lama juga akan bisa. Tips yang keenam ini praktek. Beda, prakteknya harus dengan orang atau teman-teman kita yang berbahasa Inggris. Jadi mereka juga pengen belajar bahasa Inggris atau mereka bisa berbahasa Inggris. Nah, sehingga kita nanti ada teman ngobrol gitu loh. Teman ngobrol yang mana kita nanti bisa saling istilahnya saling komunikasi, saling menyapa dan saling menyaut bahasanya itu. Aku bertanya seperti ini dia jawab, aku bertanya seperti ini dia jawab, kayak gitu, atau sebaliknya. Jadi ajak teman untuk practice or talking about English. Jadi latihan ya sedikit-sedikit aja nggak apa-apa, latihan bahasa Inggris. Kalau kita nggak pernah latihan, kalau kita nggak pernah ngomong bahasa Inggris, atau mungkin istilahnya tuh nggak pernah practice sama sekali dengan teman ataupun di depan kaca. Nah, itu nanti lidah kita juga sulit, keluh gitu loh, nggak mau ngomong English juga susah karena nggak pernah producing English, karena kita nggak pernah ngomong dalam bahasa Inggris kayak gitu. Kemudian tips yang selanjutnya adalah ikuti kelas bahasa Inggris. Nah, ini untuk meningkatkan skill kita, agar kita itu tahu, oh ternyata kalau kita mengucapkan seperti ini ternyata masih belum tepat. Nah, nanti kan kalau kita ikut kelas bahasa Inggris, ada mentor atau ada tutor yang membenarkan kita ketika kita producing salah, kemudian ketika kita cara ngomongnya seperti ini masih belum tepat. Nah, seperti jadi kelas bahasa Inggris itu tidak harus di kelas ya, boleh online, kemudian kalian boleh belajar dari YouTube, kemudian kalian boleh belajar di aplikasi apa lah. Kadang kan sebenarnya bahasa Inggris itu otodidak bisa ya, cuman karena kita kan bukan orang Inggris, jadi butuh tutor atau mentor untuk membenarkan bagaimana cara pengucapan, bagaimana grammarnya, kemudian bagaimana penulisan yang benar, seperti itu. Nah, ini berdasarkan pengalaman aku, jadi itu tips-tipsnya ya teman-teman kalau pengen meningkatkan skill bahasa Inggris. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan juga share video ini. Oh iya, satu lagi, subscribe ya. Bantu video ini agar channelnya bisa berkembang. Oke, thank you very much for watching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.